Inilah Pulau Rempang yang secara administratif masuk dalam wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau. Di pulau inilah dalam beberapa hari terakhir suasana berubah mencekam karena konflik lahan antara masyarakat dan pemerintah. Kamis 7 September 2023 pagi, aparat keamanan datang untuk memasang patok batas proyek pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang. Proyek yang disebut sebagai proyek strategis nasional itu ditolak keras oleh masyarakat. Penolakan itu disebabkan keinginan BP Batam yang bekerjasama dengan PT Makmur Elok Graha untuk menguasai seluruh pulau, padahal luas kampung adat tak sampai 10% dari total luas Pulau Rempang. Silakan mengabarkan diri dengan tertib. Masyarakat yang telah lama tinggal di pulau itu secara turun-temurun menolak keras relokasi. Mereka kemudian memblokir jalan dan akhirnya bentrokan dengan aparat pun tidak terelakkan. Konflik lahan ini bermula dari surat DPRD Kota Batam bertanggal 17 Mei 2004. Surat tersebut berisi persetujuan masuknya investasi baru ke Pulau Rempang yang ditandatangani Ketua DPRD Batam saat itu, Taba Iskandar, atas rekomendasi 6 fraksi di DPRD. Surat itu merupakan surat persetujuan yang diajukan Pemkot Batam untuk mengembangkan Pulau Rempang menjadi kawasan terpadu, perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata yang dinamakan Rempang Eco City. Pulau Rempang memiliki luas 16.583 hektar. Pulau itu terdiri atas 2 kelurahan, Rempang Cate dan Sembulang, yang masuk dalam wilayah Kecamatan Galang, Kota Batam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 7.512 jiwa yang tinggal di pulau tersebut. Namun PT MEG diberikan hak pengelolaan lahan seluas 17.000 hektar. Artinya seluruh Pulau Rempang termasuk area perairannya akan dikelola perusahaan. Proyek tersebut targetkan bisa menarik investasi sebesar 381 triliun sampai dengan 2080. Nilai investasi itu berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri jasa dan pariwisata. Dari investasi tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 306.000 orang. 7 zona yang nantinya akan dikembangkan antara lain zona industri, zona agrowisata, zona pemukiman, dan komersial, zona pariwisata, zona hutan dan pembangkit listrik tenaga surya, zona marga satwa dan alam, serta zona cagar budaya. Tanah yang mereka tinggali merupakan tanah yang telah ditempati sejak abad ke-18. Ketua Kekerabatan Masyarakat Adat Tempatan atau Keramat, Rempang dan Galang, Gerisman Ahmad, di Pulau Rempang terdapat 16 kampung tua atau permukiman warga asli. Warga asli yang terdiri dari suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat ini diyakini telah bermukim di Pulau Rempang setidaknya sejak 1834. Menurut peneliti Pusat Riset Kewilayahan BRIN Dedi Arman, sejarah kehidupan masyarakat di Pulau Rempang dan Galang bisa dilihat dalam catatan arsip Belanda dan Kesultanan Riau. Setidaknya sejak abad ke-19 sudah ada kehidupan masyarakat di pulau tersebut. Masyarakat adat yang mendiami Pulau Rempang yakni orang darat dan orang laut. Orang darat mendiami daerah Kampung Sadap di Rempang Kate. Sementara orang laut mendiami daerah pesisir Rempang Galang dan pulau sekitarnya. Atas dasar inilah, warga di 16 kampung adat menolak untuk direlokasi. Hanya sumber yang menyebutkan dengan jelas nama Batam dan dapat diketahui hingga saat ini adalah Traktat London tahun 1824. Traktat tersebut menggambarkan pembagian wilayah di bagian kekuasaan Inggris dan Belanda. Diperkirakan, penduduk asli Batam adalah orang Melayu yang dikenal dengan sebutan orang selat atau laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati sekaligus yang saya muliakan Bapak dosen Syifaul Amin MH. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya selawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda pemimpin umat, kepada baginda pemberi syafaat, beliau Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Gurul Mi'as, NIM 330202102124. Di sini saya akan menganalisis salah satu tugas UAS hukum penanaman modal yang bertemakan konflik Rempang. Langsung saja berikut penjelasannya. Konflik Rempang adalah sebuah sengketa lahan di Pulau Rempang,
Kepulauan Riau di Indonesia antara masyarakat adat, pemerintah daerah, dan PT Makmur Elok Graha. Sengketa ini berawal dari rencana pembangunan kawasan industri Rempang Eco City di pulau tersebut. Masalah utama yang timbul pada konflik Rempang adanya klaim kepemilikan tanah masyarakat adat yang terdiri dari suku Melayu, suku Lau, dan beberapa suku lainnya telah mendiami Pulau Rempang selama ratusan tahun dan menganggap tanah di pulau itu milik mereka secara utuh. Di sisi lain, pemerintah dari PT Makmur Elok Graha mengklaim memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan izin lokasi dan hak guna usaha yang mereka peroleh. Lemahnya kepastian atas kepemilikan tanah di Indonesia menjadi salah satu pemicu konflik ini. Hal ini menyebabkan tumpah diri klaim kepemilikan dan membuka celah bagi perselisihan. Masyarakat adat khawatir pembangunan kawasan industri akan merusak lingkungan pulau dan mengganggu mata pencahariannya. Mereka yang tergantung pada sumber daya alam di pulau tersebut. Dalam kronologi ini, pada konflik Rempang dari tahun ke tahun terus terjadi pada tahun 2021 timbul bentrok fisik antara masyarakat adat dan aparat keamanan terjadi karena konflik Rempang tersebut yang menyebabkan kerusakan lingkungan di pulau tersebut. Aktivitas ekonomi pun masyarakat ada terganggu akibat penggusuran dan ketegangan yang terjadi konflik ini. Pada konflik ini juga telah memicu keresahan sosial di masyarakat. Dalam upaya penyelesaiannya pada konflik Rempang yang perlu diperhatikan sampai saat ini, beberapa upaya dialog telah dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, namun belum mencapai kesepakatan yang konkret. Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM dan pihak lain telah mencoba menengahi konflik ini, namun belum membuahkan hasil yang signifikan. Masyarakat adat telah menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kesimpulannya pada analisis ini, dalam konflik Rempang yang terjadi di Indonesia merupakan contoh kasus sengketa lahan yang sering terjadi. Kasus ini menjadi pengingat pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan pentingnya berdialog serta mediasi dalam menyelesaikan konflik sosial. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam analisis kasus Rempang ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.